Hai anak-anak, kita berjumpa lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih belajar tentang komik ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis komik, baik itu berdasarkan bentuknya maupun berdasarkan tema yang diangkat pada komik. Nah, pada video pembelajaran hari ini video ini kita akan belajar mengenai elemen-elemen yang ada pada komik. Jadi pada suatu gambar komik, apa saja yang ada di dalamnya yang harus, kalau kita nanti mau membuat, kita harus perhatikan elemen-elemen yang ada di komik. Coba perhatikan berikut. Ya, di sana selain tulisan dan gambar, ada beberapa elemen semacam kotak atau panel, ada balon kata dan lain sebagainya. Nah, pada video ini kita akan belajar mengenai elemen-elemen itu. Saksikan terus video ini dan jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Oke, let's go. Elemen komik yang pertama adalah panel. Panel merupakan kotak yang berisi ilustrasi atau gambar dan teks yang nantinya membentuk sebuah alur cerita. Panel juga biasanya disebut dengan frame. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat panel adalah dengan menggiring mata pembaca dari arah kiri ke kanan, berikutnya dari atas ke bawah. Bisa diperhatikan contoh panel berikut ada berapa ya. Pada contoh ada 6 panel. Nah, susunannya bisa berbeda-beda tergantung dari narasi atau ilustrasi yang kita tentukan. Jadi besar kecilnya itu bisa berbeda-beda. Bisa dilihat contoh-contohnya. Elemen komik berikutnya yaitu parit. Parit merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan panel, karena parit menjadi pemisah antara panel satu dengan panel yang lain, sehingga memberi rongga pada layout. Nah, besaran atau lebar parit bisa bervariasi ya, tergantung kebutuhan gambar maupun kreativitas dari seorang komikus ya. Bisa dilihat gambar ini yang menunjukkan parit ya. Atau kalau kalian di sawah itu bisa kalian lihat galengan ya, yang tempat kita jalan di tengah sawah, itu adalah contohnya sebagai parit, yaitu pemisah antar kotaan sawah. Berikutnya ada balon kata. Balon kata ini adalah sebuah ruang untuk menempatkan teks pada komik. Balon kata memiliki banyak variasi bentuk. Nah, disesuaikan dengan konsep yang ingin ditampilkan dalam menyuarakan dan memaksimalkan pesan visual. Balon kata juga ukurannya berbeda-beda ya, tergantung panjang pendeknya teks. Balon kata secara garis besar ya
digolongkan ke dalam 3 bentuk. Ini tergantung fungsinya. Yang pertama ada balon ucapan, yaitu balon ucapan merupakan representasi ucapan yang dimuat dalam gambar berbentuk gelembung dan memiliki ekor meruncing yang mana mengarah kepada mulut atau karakter tokoh yang mengatakannya. Gelembung kata memiliki bentuk yang bervariasi sesuai dengan konteks nada serta karakter dari si pengucap. Bisa ekspresi marah, teriakan, jeritan, dibuat gerigi untuk menajamkan emosi, dan lain sebagainya. Balon kata yang kedua adalah balon pikiran. Merupakan representasi dari tokoh yang ingin menyatakan atau mengungkapkan pikiran perasaan, namun secara harfiah tidak diungkapkan, tetapi pembaca diminta untuk dapat memahaminya sebagai ungkapan pernyataan yang tidak dituangkan secara verbal. Untuk balon ini biasanya dibuat dengan bagian yang meruncing dibuat putus-putus, jadi seolah-olah ini adalah perasaan dari si tokoh. Balon kata yang ketiga yaitu caption. Secara umum dipakai untuk mengisahkan atau menjelaskan naratif yang tidak menggunakan dialog. Caption sendiri memiliki fungsi untuk menjelaskan tentang kondisi adegan, penjelasan tentang cerita, serta setting tanpa harus dibubuhi dengan ilustrasi. Biasanya caption bentuk balon katanya yaitu tanpa bentuk runcing. Jadi kalau kita membuat kotak, ya hanya kotak tanpa menunjuk ke arah tokoh. Elemen berikutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang ini berfungsi untuk menyajikan dan mengarahkan mata penonton dalam melihat sebuah kejadian atau objek pada panel. Nah, secara umum sudut pandang terbagi menjadi 5 pada komik, maupun ini juga biasanya digunakan pada film-film. Nah, yang pertama ada yang namanya bird eye atau mata burung. Nah, pada sudut pandang ini mata diarahkan pada posisi ketinggian di atas objek. Itu juga kenapa disebut mata burung, karena burung biasanya ada di atas ya. Nah, sehingga pada sudut pandang ini nanti lingkungannya atau lingkungan objeknya akan tertangkap gambar yang lebih luas. Nah, karena dari atas, jadi lingkungan yang ada di bawah atau di objek itu lebih luas. Yang kedua ada human eye atau mata manusia. Nah, pada sudut pandang ini pengambilan gambar dibuat sejajar dengan tatapan manusia atau mata manusia. Nah, ini berfungsi agar pembaca dapat mengidentifikasi secara benar baik ketinggian, bentuk ideal, serta komposisi asli yang disandingkan dengan objek pada gambar. Yang ketiga ada frog eye atau mata katak. Nah, dalam sudut pandang ini mata dijajarkan dengan posisi bawah objek untuk menyaksikan adegan atau objek dari sudut pandang mata terendah. Ya, makanya ini namanya mata katak. Katak kan ada di bawah, jadi seolah-olah katak itu melihat ke atas. Nah, dari sudut pandang ini menunjukkan kesan estetis serta dimensi dan perbesaran dari sebuah objek. Bisa dilihat contohnya dari frog eye. Elemen berikutnya yaitu visual effect. Nah, visual effect
diperlukan untuk meyakinkan para pembaca tentang suara yang ingin diberikan kepada pembaca. Nah, ekspresi dari ucapan yang ingin dikeluarkan oleh objek itu dalam bentuk tipografi yang dibuat sedemikian rupa sehingga mencitrakan tentang ekspresi yang maksimal. Elemen selanjutnya yaitu ilustrasi. Nah, ini termasuk elemen penting pada komik karena komik sendiri merupakan kumpulan dari ilustrasi yang berurutan serta mampu menceritakan secara utuh sebuah rangkaian cerita. Nah, ilustrasi pada komik ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni kartun dan realis. Nah, ilustrasi kartun adalah bentuk lucu dari sebuah objek dalam citra visual. Sedangkan ilustrasi realis merupakan konstruksi gambar yang mirip dengan aslinya dan dibuat semirip mungkin dengan objek aslinya sehingga seniman yang ingin melukiskan keindahan dan kerumitan dapat menggunakan aliran ini dalam mewujudkan ilustrasinya. Elemen selanjutnya yaitu cerita. Cerita ini bisa dituangkan ke dalam balon kata ya. Bisa melalui percakapan maupun pada caption, yaitu sebuah narasi yang menceritakan sebuah kondisi pada panel. Bisa juga dengan ilustrasi yang ditampilkan pada komik, sehingga komik juga biasanya dikatakan sebagai sastra gambar. Selanjutnya yaitu garis gerak. Ini merupakan efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh pada komik yang berfungsi untuk mendramatisasi sebuah keadaan, ekspresi, ataupun pernyataan sikap yang mana nantinya pembaca akan lebih mengerti tentang kondisi fisik emosional tokoh yang sedang digambarkan. Elemen yang terakhir yaitu ukuran gambar. Nah, pada komik ini menampilkan gambar-gambar dalam berbagai ukuran objeknya disesuaikan dengan kebutuhan adegan. Nah, ukuran gambar ini ada beberapa pembagiannya. Yang pertama adalah extreme long shot. Ini untuk menampilkan objek dari jarak yang sangat jauh. Biasanya untuk menampilkan sebuah planet ya, karena planet itu besar sekali, maka ini harus menggunakan extreme long shot agar planet itu terlihat. Yang kedua ada long shot. Nah, pada long shot ini objek diambil secara utuh. Kalau itu adalah objeknya manusia, itu dari kaki sampai kepala itu terlihat. Yang ketiga ada medium shot. Nah, pada medium shot ukuran objek itu setengah dari ukuran sesungguhnya. Bila objeknya adalah manusia, maka yang terlihat adalah bagian perut ke atas dan sampai kepala. Berikutnya adalah close up. Ini yang keempat. Nah, pada close up itu gambar diambil dengan perbesaran yang menunjukkan detail-detail untuk menunjukkan ekspresi tokoh atau objek. Ini biasanya terlihat hanya bagian wajahnya atau kepala ya. Nah, yang terakhir adalah extreme close up. Ini lebih detail lagi, tidak wajah secara utuh tapi diambil ekspresi yang ingin ditunjukkan pada gambar itu. Jadi hanya mungkin ekspresi mulut atau ekspresi mata dan lain sebagainya. Oke, itu tadi pembelajaran pada video ini mengenai elemen-elemen yang ada pada komik. Semoga ini menjadi wawasan, menambah wawasan kita
tentang bagaimana nantinya pembuatan komik. Oke, untuk video ini cukup kali ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.